Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budaya Madura dan pesantrenan, yang mana dalam hal ini kita akan bahas tentang Madura dan sejarahnya. Jadi pertama-tama kita perlu membahas Madura dan sejarahnya. Penting bagi kita untuk mengetahui Madura dan sejarahnya ini. Karena dengan demikian kita bisa mengetahui tentang asal-usul kita, tentang jati diri kita, berdasarkan dari sejarah yang kita pahami itu. Madura secara geografis, ya, Madura ini adalah pulau yang terletak di sebelah timur Laut Jawa Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.168 km kubik, lebih kecil daripada Pulau Bali, dengan penduduk hampir 4 juta jiwa. Nah, itu secara geografis. Pada zaman dahulu, Madura seluruhnya ini adalah hutan. Jadi tidak padat penduduk sebagaimana yang kita lihat pada dewasa ini. Nah, dengan bertambahnya penduduk pada abad ke-19, banyak areal hutan dibuka untuk pemukiman sehingga hutan semakin sempit dan banyaklah penduduk sebagaimana yang bisa kita lihat sekarang ini. Menurut De Jong, sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat Madura ini adalah berbasis pada hasil hutan, mulai dari bahan makan, bangunan, ternak, ya, perahu, kayu bakar, penjualan bahan keluar Madura ini berbasis kepada hasil hutan. Jadi ini aktivitas ekonomi orang Madura. Orang Madura ini sangat tergantung kepada hasil hutan, seperti itu. Nah, nama Madura sendiri ini dikenal sejak abad ke-13 atau bahkan mungkin sebelumnya. Jadi berdasarkan abad ke-13 itu berdasarkan pada prasasti Kudadu yang dikeluarkan oleh Kertarajasa Jasawardhana pada tahun 1294 Masehi. Beliau ini adalah sebagai raja yang pertama Majapahit, mengeluarkan prasasti Kudadu yang menyebutkan tentang keberadaan dirinya sewaktu dikejar-kejar oleh tentara kerajaan Kediri yang waktu itu telah menguasai kerajaan Singosari, kerajaan asalnya, dengan berbekal tentara yang masih tersisa yang katanya adalah berjumlah 12 orang. Dia kemudian melarikan diri ke sebuah pulau yang disebut dengan Pulau Madura. Jadi nama Madura sudah dikenal pada abad ke-13 itu. Nah, tetapi tentang yang membabat tanah Madura pertama kali ini belum didapat informasi secara ilmiah. Siapa sih sebenarnya yang pertama kali membabat tanah Madura ini? Kita
masih belum bisa melacaknya secara ilmiah. Namun ada kronologi Madura menurut cerita ya, yang didapatkan dari cerita mulut ke mulut, dan ini umum, menjadi informasi umum yang ada di Madura. Bagaimana legendanya? Diceritakan bahwa pada suatu masa di Pulau Jawa berdiri yang namanya Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan ini rajanya bernama Sang Hayang Tunggal dengan patih yang bernama Pranggulang. Ini terjadi sekitar tahun 929 Masehi. Jadi sudah sangat klasik sekali. Kerajaan Medang Kamulan ini terletak di muara Sungai Brantas. Dia punya putri yang namanya adalah Raden Ayu Tunjung Sekar, yang beranak Raden Segoro, yang diduga berdasarkan cerita mulut ke mulut itu adalah sebagai nenek moyang orang Madura. Ini menurut legenda ya. Tetapi kebenarannya tidak bisa dipastikan secara ilmiah. Nah, ringkasnya adalah sang putri ini hamil. Karena hamil tanpa diketahui, maka diperintahkan untuk dibunuh oleh sang raja tersebut. Sang putrinya sendiri diperintahkan untuk dibunuh, tetapi saat mau dibunuh, maka pedangnya jatuh. Nah, ini perintah ini diberikan kepada sang patih tadi. Raja memerintahkan sang patih untuk membunuh putrinya yang diduga pada waktu itu telah hamil. Sang patih melihat kenyataan yang terjadi itu langsung insaf dan merubah namanya jadi Ki Jahi Poleng dan membebaskan putri yang tadinya hamil itu dan membuatkan perahu untuk sang putri agar dia terus menyeberang ya menuju yang disebut sekarang dengan Madu Oro. Madu Oro itu artinya adalah pojok ara-ara yang kemudian terdampar di Gunung Kikir, Bangkalan ya. Jadi karena posisinya itu maka disebut dengan Madu Oro. Dari istilah itulah kemudian Madura kemudian dikenal seperti itu. Nah, putri ini melahirkan anak bernama Raden Sugoro ini. Menurut legendanya, saat bermain di tepi lautan, dia melihat 2 ekor naga yang diperintah oleh Kejahi Poleng untuk dipegang kepalanya, dan jadilah 2 buah tombak, yaitu Kijahi Nenggolo dan Kijahi Alukuro. Nah, berdasarkan legenda ini, maka Raden Segoro itu disebut-sebut sebagai nenek moyang orang Madura. Nah, jadi ini berdasarkan legenda ya. Nah, bagaimana sebenarnya sejarah Madura ini? Informasi tentang sejarah Madura ya. Ini dari informasi Nagara Tagama ini menjelaskan Madura pada zaman dahulu sudah berada di bawah supremasi Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Nah, di kitab Pararaton ini juga menginformasikan mengenai pemecatan Arya Wiraraja dari jabatannya sebagai Demung Kerajaan Singosari menjadi Adipati di Sumenep. Jadi informasi-informasi ini didapatkan dari prasasti, didapatkan dari kitab-kitab yang masih ditemukan sampai saat ini. Di antaranya yang ada di sini adalah kitab Pararaton. Nah, seperti itu. Nama lain dari tokoh Madura yang disebutkan di situ adalah Empu Sora dan Empu Nambi. Jadi ini adalah nama-nama tokoh Madura yang juga punya peran di dalam kerajaan Singosari itu. Sejarah Madura, jadi perjalanan sejarah Madura ini berdasarkan catatan-catatan tadi,
Ini dimulai dari perjalanan Arya Wiraraja sebagai adipati pertama di Madura, ya, yaitu di Sumeneb. Dan itu terjadi pada abad ke-13 Masehi. Arya Wiraraja menjadi adipati di Sumeneb. Ini diangkat oleh Raja Kertanegara dari Singosari pada tanggal 31 Oktober 1269 Masehi. Jadi sudah sangat lama sekali. Ini terjadi sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Pemerintahannya berpusat di Batu Putih, Sumeneb. Dan itu adalah merupakan keraton pertama yang ada di Pulau Madura ini. Pengangkatan Arya Wiraraja sebagai adipati pertama di Madura pada waktu itu, ini diduga berlangsung dengan upacara kebesaran Kerajaan Singosari yang dibawa ke Madura. Jadi memang sejak dulu ini menunjukkan bahwa Madura ini berada di dalam supremasi kekuasaan pemerintahan yang ada di Jawa, yang pada waktu itu adalah Singosari, seperti itu. Di Batu Putih yang kini menjadi sebuah kecamatan kurang lebih 18 km dari kota Sumeneb, terdapat peninggalan-peninggalan Keraton Batu Putih. Karena memang Arya Wiraraja ini ada di Batu Putih. Antara lain adalah berupa tarian rakyat, tarian gambuh, dan tarian satria. Ini adalah peninggalan yang masih tersisa sampai sekarang. Seperti itu. Dalam kitab Nagara Tagama, terutama pada tembang 15, mengatakan bahwa Pulau Madura ini semula bersatu dengan tanah Jawa. Nah, jadi semua ini menunjukkan bahwa pada tahun 1360-an atau mungkin sejak tahun 900 sampai tahun 1500, orang Madura dan orang Jawa ini merupakan bagian dari komunitas budaya yang sama. Jadi tidak mengherankan kalau misalnya dulu juga orang Madura ya mempunyai kebiasaan yang sama dengan orang Jawa, seperti itu. Para penguasa Madura pada batas tertentu bergantung pada kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa, seperti Demak, Gresik, dan Surabaya. Pada tahun 1624, Madura ditaklukkan oleh Mataram. Jadi lagi-lagi Madura berada di bawah supremasi kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa itu. Jadi meskipun eksistensi kerajaan Madura itu diakui, tetapi mereka masih berada di bawah kekuasaan kerajaan yang ada di Jawa. Sesudah itu, pada paruh pertama abad ke-18, Madura berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, mulai tahun 1882, mula-mula oleh Fox, kemudian oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat pembagian provinsi, pada tahun 1920-an, Madura menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur, bahkan sampai sekarang ini. Jadi itu secara administrasi ya, berdasarkan sejarahnya dari waktu ke waktu. Nah, kemudian berbicara tentang para raja, Madura ini terdapat negara-negara ya. Ada negara Madura bagian barat, negara Madura bagian timur, dan ada Pamekasan. Nah, seperti itu. Mengenai sejarahnya, sejarah Madura bagian barat ini yang berbentuk legenda bermula dari hadirnya seorang raja di Pulau Mandangin. Jadi ini diawali dari hadirnya seorang raja di Pulau Mandangin. Pulau Mandangin ini sekarang masuk wilayah Sampang ya, masuk wilayah Sampang. Nah, seorang raja tersebut bernama Lembu Peteng. Diduga dia adalah keturunan Brawijaya, seorang raja Majapahit. Dia adalah diduga keturunan Brawijaya melalui perkawinannya dengan Putri Campa, punya keturunan Lembu Peteng, yang kemudian berdomisili di Pulau Mandangin. Nah, disebutkan juga bahwa Maulana Ishak, ayahnya Sunan Giri, menikahkan salah satu putranya dengan Putri Lembu Peteng ini. Dia artinya Lembu Peteng ini nanti punya putra ya, berdasarkan pernikahannya dengan seorang putra dari ayah Sunan Giri, Maulana Ishak. Seperti itu. Nah, kemudian Lembu Peteng ini nanti berketurunan Ki Pragalba. Ya, Ki Pragalba bergelar Pangeran Pelakaran atau Kiai Gede Sampang. Beliau adalah seorang penguasa Madura Barat yang memerintah sekitar tahun 1500 sampai tahun 1531.
Kekuasaannya diperkirakan meliputi wilayah Bangkalan dan Pelakaran. Ia mendapatkan julukan Pangeran Ongku. Dalam bahasa Madura itu adalah angguk, sama dengan mengangguk. Ya, karena menurut cerita rakyat, pada saat menjelang wafatnya, ia bersedia menerima agama Islam dengan menganggukkan kepalanya. Maka beliau disebut dengan Pangeran Ongku. Seperti itu. Salah seorang anak Ki Pragalba, yaitu Raden Pratano, atau gelarnya adalah Pangeran Lemah Dhuwur, adalah nenek moyang dari Trah bangsawan Cakraningrat yang kemudian memegang hegemoni Madura Barat sejak pertengahan abad ke-17 hingga masa awal kemerdekaan Indonesia. Jadi itu asal muasalnya kalau kita telaah secara ringkas. Nah, oleh karena itu, Raja-Raja Madura bagian barat dapat dilihat di sini secara ringkas sejak berdiri tahun 1531 sampai tahun 1882 telah dipimpin oleh beberapa raja sebagai berikut. Raja-rajanya adalah Pangeran Pratano atau Penembahan Lemah Dhuwur tadi. Kemudian Raden Koro, ini ya dengan masanya, lengkap dengan masanya. Kemudian Pangeran Mas, Raden Prasena atau Pangeran Cangraningrat I, kemudian Raden Ondakan, Pangeran Cangraningrat II, kemudian Raden Tumenggung Surudiningrat, kemudian Pangeran Sidengkap, ya Pangeran Sidomukti, kemudian Raden Tumenggung Mangkudiningrat, kemudian Sultan Abduh atau Sultan Bangkalan, kemudian Sultan Abdul Qadirun, kemudian Raden Yusuf, kemudian Raden Ismail sampai tahun 1882 Masehi. Nah, kemudian Madura bagian timur. Madura bagian timur. Madura bagian timur ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini bermula dari Arya Wiraraja sebagai Adipati Sumenep, dan memang mula-mulanya di Madura adalah beliau ini yang tercatat di dalam sejarah. Nah, Wiraraja ini kemudian meninggalkan Sumenep karena beliau itu dipromosikan sebagai pejabat di Kerajaan Majapahit oleh Kertarajasa Jasawardana. Nah, seperti itu. Maka dia kemudian Wiraraja meninggalkan Sumenep dan posisi adipati diserahkan kepada saudaranya bernama Arya Bangah. Lalu kemudian keraton yang asalnya bertempat di Batu Putih itu kemudian dipindah oleh Arya Bangah tadi ke Banasareh. Nah, setelah Wiraraja ini kemudian pindah ke Lumajang, maka keraton Sumenep mengalami kemunduran. Selanjutnya penguasa Sumenep diganti oleh anak Arya Bangah, yaitu Arya Danorwendo. Pada masa pemerintahannya, keraton Sumenep ini dipindah lagi ke Desa Tanjung. Arya Danorwendo ini selanjutnya diganti oleh anaknya bernama Arya Asparati. Arya Asparati, ya. Asparati ini kemudian diganti oleh anaknya bernama Penembahan Joharsari. Setelah Penembahan Joharsari, pemerintahan Sumenep dilanjutkan oleh putranya bernama Panembahan Mandaraja. Panembahan Mandaraja mempunyai dua orang putra bernama Pangeran Bukabuh dan Pangeran Beragung. Pangeran Bukabuh kemudian menggantikan ayahnya sebagai penguasa Sumenep. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Bukabuh ini, keraton yang semula berada di Desa Tanjung tadi, kemudian dipindah lagi ke Bukabuh. Sekarang termasuk wilayah Kecamatan Ampuntan. Ya. Pada masa selanjutnya, Pangeran Beragung ini naik tahta menggantikan kakaknya. Pada masa pemerintahannya, keraton dipindah lagi dari Bukabuh ke Desa Beragung, sekarang termasuk wilayah Kecamatan Guluk-Guluk Sumenep.
Nah, kemudian singkatnya langsung ke Raden Ayu ya. Raden Ayu Tirtonegoro ini adalah merupakan satu-satunya pemimpin wanita dalam sejarah Kerajaan Sumenep. Beliau sebagai kepala beliau sebagai kepala pemerintahan yang ke-30 ya. Beliau ini karena seorang perempuan, maka beliau berdasarkan isyarat mimpi yang dia alami, beliau menikah dengan seorang laki-laki yang disebut dengan Pinter Saud, yang kemudian bergelar Tumenggung Tirtonegoro. Nah, setelah Pinter Saud, kerajaan Sumenep ini dipimpin oleh putranya yaitu Semolo dengan gelar Panembahan Noto Kusumo yang pertama. Nah, beliaulah yang kemudian membangun Keraton Sumenep yang sekarang, yang berfungsi sebagai pendopo kabupaten. Nah, beliau juga membangun Masjid Jami Sumenep yang sekarang dan bahkan membangun Asta Tinggi itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk Madura, Pamekasan ya, raja-raja Pamekasan, singkat cerita saya sampaikan di sini bahwasanya eh, Raja Pamekasan yang pertama dalam sejarah tercatat masuk Islam itu adalah Ronggo Sukowati, putranya Bonorogo. Nah, seperti itu. Beliau ini kemudian naik tahta sejak tahun 1530 sampai tahun 1616. Kemudian diganti oleh Purboyo atau Pangeran Cimat. Kemudian diganti oleh Pangeran Megarsari, diganti oleh Raden Kanuman, diganti oleh Raden Daksena, diganti oleh Raden Sasena, diganti oleh Raden Asral, kemudian diganti oleh Raden Sujono, dan diganti oleh Raden Ismail, dan diganti oleh Raden Adiningrat. Selanjutnya diganti oleh Raden Alsari, Raden Alsana, kemudian Palgunadi, kemudian Raden Banjir, Raden Aryo Muhammad Hasan, Raden Aryo Abdul Aziz, Raden Aryo Abdul Jabbar, Adipati Abdul Aziz, dan Raden Zainal Fatah sampai tahun 1950 ya, sampai melebur dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi antara tiga kekuasaan yang ada di Madura ini dicatat bahwa mereka saling bersaing dalam bidang politik. Tetapi mereka juga mengalami perkawinan di antara sesama kerajaan itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah Madura ini ya. Secara ringkas demikian. Adapun tentang sistem perekonomian orang Madura ini adalah petani dan peternak. Jadi orang Madura ini tidak lepas dari pertanian. Lahan ekonomi mereka adalah pertanian. Di samping mereka adalah petani, mereka adalah peternak. Makanya tidak heran kalau hampir semua orang Madura itu adalah peternak. Hampir semua orang Madura itu memelihara sapi, meskipun tidak semuanya. Nah, karena nanti pakan-pakan ternak itu didapat dari hasil-hasil pertanian misalnya. Jadi saling berkesinambungan di antara keduanya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.